Salam secinta Indonesia untuk para profesi di bidang governance, risk management, dan compliance. Hari ini kita mendapat kesempatan yang luar biasa sekali, yaitu berdiskusi dengan Pak Kemal Aziz Stambul yang berkenan mendiskusikan dengan kita beberapa poin, pandangan, pengalaman, dan juga aspirasi serta inspirasi dari beliau terkait dengan buku yang beliau tulis, yaitu Leading with Urgency and Effective Decisions. Buku ini bagus sekali karena juga diilhami dengan gagasan-gagasan beliau membangun bangsa bermartabat. Ini indah sekali, membangun bangsa bermartabat. Dan kita sebagai profesi bidang manajemen risiko, governance, dan compliance, saya yakini patut dan perlu kita memahami beberapa butir-butir pemikiran beliau yang dituangkan dalam buku ini. Selamat bertemu lagi Pak Kemal Aziz Stambul. Bapak sebagai senior saya baru mulai karir, Bapak sudah menjadi presiden direktur perusahaan-perusahaan besar, dan ini adalah satu saat yang baik sekali untuk bisa memahami pandangan, observasi Bapak juga, dan juga aspirasi-aspirasi Pak Kemal agar bisa juga dipahami, diresapi, dan bahkan bisa menjadi inspirasi kita semua. Untuk itu, izinkan saya Pak Kemal untuk memberikan 3-4 pertanyaan terkait dengan buku ini dan juga terkait konteks kami sebagai profesi di bidang GRC atau Governance, Risk Management, dan Compliance untuk memahami butir-butir pandangan Pak Kemal. Boleh saya mulai Pak ya dengan pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama begini Pak Kemal. Menurut Bapak, seberapa besar sih urgensi kepemimpinan dan keteladanan di Indonesia? Terutama tantangan kepemimpinan Indonesia masa depan. Apa akibat yang dapat terjadi bila hal ini tidak ditangani atau disikapi secara serius dan efektif oleh bangsa Indonesia? Silakan Pak Kemal bisa berbagi pandangan, jawaban, atau pemikiran terhadap pertanyaan ini. Selamat berjumpa para praktisi governance, manajemen risiko, dan kepatuhan yang biasa dikenal dengan GRC. Governance, Risk Management, dan Compliance di seluruh Indonesia. Dan selamat bertemu lagi dengan rekan saya Antonius Alijoyo dalam acara ini. Tentu kami memperoleh beberapa pertanyaan, dan pertanyaan pertama yang disampaikan oleh Anda tadi, seberapa besar urgensi kepemimpinan dan keteladanan di Indonesia, terutama tantangan kepemimpinan Indonesia di masa depan. Suatu pertanyaan yang menurut saya berdimensi yang cukup luas, dan persoalannya adalah masalah urgensi ini. Ini suatu keadaan di dalam setiap dekade, di setiap generasi merupakan suatu kebutuhan yang terus-menerus. Kenapa? Karena di setiap generasi diharapkan munculnya pemimpin-pemimpin yang mempunyai relevansi atas pola kepemimpinannya dengan masanya. Oleh sebab itu, setiap saat kita berharap bahwa di setiap generasi dari kepemimpinan muncullah tokoh-tokoh pemimpin dengan karakteristik yang menurut pendapat saya sangat penting, karena keberhasilannya memimpin itu harus sesuai dengan kondisi yang dihadapi. Dan apa yang dihadapi pada saat ini terutama adalah kita menghadapi suatu krisis. Kita menghadapi suatu keadaan yang belum pernah dialami sebelumnya, sehingga siapa saja yang duduk di dalam posisi kepemimpinan memerlukan langkah-langkah yang kadang-kadang tidak bisa direferensi sebagai sebuah hal yang best practice ataupun telah menjadi salah satu bentuk yang bisa kita buat sebagai model yang tetap. Oleh sebab itu, in a critical situation, yang diharapkan adalah sikap pemimpin di dalam menghadapi challenges atau tantangan yang harus dia selesaikan pada saat itu. Yang jelas, ini adalah suatu keadaan yang unprecedented. Biasanya, kalau unprecedented artinya kita nggak bisa cari di buku. Apa yang bisa menjadi reference untuk mengambil keputusan ini? Oleh sebab itu, kedalaman dari pemahaman tentang bagaimana cara memimpin ini menjadi penting. Nah, salah satunya ketika kita berhadapan dengan masalah krisis, salah satunya adalah sikap dari pemimpin yang
bisa menempatkan permasalahan-permasalahan yang harus diselesaikan ini merupakan sebuah kebutuhan yang segera. Oleh sebab itu muncullah pemahaman tentang urgency atau urgency. Urgency ini sangat penting karena ini adalah suatu sikap intensitas dari seorang pemimpin dalam melihat persoalannya. It's not business as usual. Definitely it is not. Karena masalah ini merupakan suatu hal yang perlu disegerakan penyelesaian. Bukan kita bisa menunggu. It will solve by itself. Never. In this kind of situation, you have to find a way how to do it. Oleh sebab itu, sense of urgency ini penting. Dan yang kedua adalah bahwa sikap ini itu tentu menuntut sebuah proses, terutama di dalam situasi adalah pengambilan keputusan yang efektif. Nah, keputusan yang efektif itu tentu tidak datang dengan sendirinya. Perlu ada perlibatan dari berbagai pihak dan pemahaman tentang landscape yang dihadapi. Oleh sebab itu, seseorang bila dihadapi masalah seperti ini, dia harus menggunakan seluruh resources yang dia punya untuk bersama-sama mencari sebuah solusi. Nggak bisa ini dianggap sebagai suatu penyelesaian yang dia bisa lakukan di sebuah ruangan yang tertutup. Dia pikir dia terus bersemedi dan dia akan mencari penyelesaiannya. Tidak. Persoalan seperti dalam masa krisis harus ditangani dengan sikap urgency, tetapi harus diciptakan suatu proses pengambilan keputusan yang efektif. Dan kadang-kadang orang mengatakan, loh, kalau kita belum tahu persoalannya, bagaimana kita bisa mengambil keputusan efektif? Itulah sebabnya. Dia tidak bisa menunggu. Dia harus menjemput bola. Dia harus datang. Dia harus berinteraksi. Dia harus mengerti esensi akar daripada masalahnya untuk bisa menyelesaikan persoalannya. He cannot rely on information yang tidak di-reconfirm oleh dirinya sendiri tentang keabsahannya, tentang ketepatannya. Karena apa? Karena pemimpin seperti ini diminta accountability-nya. Artinya, dia akan mempertanggungjawabkan. Dan ini harus ditumbuhkan bahwa this is something that I will carry forward and I will be responsible for it. Nah, ini dia. Ini masuk sisi keteladanan. Kita tidak bisa bersembunyi dengan alasan apapun. Ketika dia berada di dalam posisi sebagai pemimpin dan diharapkan ada suatu penyelesaian di masa krisis, maka dia harus bertanggung jawab dan harus mengambil alih hal-hal yang bersifat sesuatu yang dia bisa accountability for what is the reason why he makes that decision. Jadi pertanyaan Anda tadi, urgensinya, yes, we need a different kind of pemimpin yang mempunyai originalitas dalam arti mereka mempunyai kemampuan untuk melakukan adaptasi dan melakukan penyesuaian, dan pada saat yang sama very creative and innovative in looking for solving the problem. Jadi singkatnya itu. Terima kasih. Terima kasih Pak Kemal. Luar biasa sekali jawaban yang diberikan Pak Kemal, sangat menginspirasi. Dan izinkan saya menyampaikan pertanyaan yang kedua. Dalam konteks tadi jawaban yang diberikan oleh Pak Kemal untuk pertanyaan yang pertama, menurut Pak Kemal apa yang perlu dilakukan untuk membangun pemimpin berkarakter baik di institusi pemerintahan maupun di korporasi? Apa saja langkah-langkah konkret dan terukur yang dapat diterapkan untuk hal ini? Silakan Pak Kemal. Untuk pertanyaan yang kedua, Anton, menurut saya I cannot be very specific in terms of what kind of character. Basically, of course, karakter pemimpin yang diharapkan selalu harus mempunyai posisi yang bisa mengayom dan juga bisa selalu berada di depan untuk menyelesaikan persoalan-persoalannya. Jadi beberapa karakter yang memang harus kita bentuk di dalam strata organisasi. Tidak bisa lagi kalau kita hanya mengharapkan sebuah penentuan hanya berdasarkan service of time dan juga lamanya yang bersangkutan bekerja dalam organisasi.
organisasi tersebut. Karena tidak selamanya hal itu menjamin bahwa kita akan memperoleh seorang pemimpin yang tanda kutip relevan dengan situasi yang dihadapi. Oleh sebab itu, karakter apa yang harusnya kita punyai di dalam masa yang terus sangat dinamis dan terus berkembang dengan keadaan-keadaan yang sangat-sangat mencerminkan almost like crisis and crisis and crisis. So, memang menurut saya on one way we cannot select, we can't have a normal situation karena apa yang kita hadapi sekarang itu terjadi di mana-mana. Oleh sebab itu, apa yang diharapkan untuk bisa kita melakukan pendekatan? Yang pertama tentu sikapnya sebagai pemimpin adalah harus bisa menyelesaikan, resolve the problem. That's the first one. Yang kedua, jangan cepat mengeluh ataupun merasa bahwa this is too difficult. No, dia harus mempunyai semacam sikap resilience. Artinya ketangguhannya itu cukup harus kuat, ya. Dan juga kita harus tahu bahwa persoalan ini adalah berupaya untuk memperbaiki situasi yang tentunya berbeda dengan situasi yang dulu. Oleh sebab itu, ada dalam beberapa hal kita harus bisa membayangkan kembali what is the expected changes, what are the expected reform yang harus terjadi. Dan ini biasa menurut saya. Tapi kalau mengatakan bahwa well, let's try as best as possible so that the problem can be back to normal business as usual, probably dia akan kecewa. Because that's not gonna happen. Karena sudah banyak yang berubah. Oleh sebab itu, sikap-sikap yang tadi saya sampaikan, yaitu pertama, attitude to resolve, mempunyai sikap terhadap penyelesaian persoalan, tapi mempunyai resilience, artinya kita tahu bahwa this is not an easy one, and we have to be able to imagine that the next stage of the solution will be different. Environment different, landscape-nya different, and probably the way we attack the persoalan itu juga berubah. Oleh sebab itu, siap-siaplah for reform. Itu kira-kira ya. Dan that's what I think cara merespon dalam situasi seperti ini. Terima kasih Pak Kemal atas jawabannya. Dan sekarang saya melangkah ke pertanyaan yang ketiga. Dari buku Bapak yang saya baca dan juga tadi kita tayangkan pada pemirsa, apa sih arti kepemimpinan meritokratis sebagaimana dibahas dalam buku Bapak? Dan sejauh apa hal tersebut dapat diwujudkan di Indonesia ini? Silakan Pak Kemal. Ya memang ketika saya membuat buku itu tahun 2011, that was almost 10 years ago, tentu meritokrasi menjadi salah satu pola pembahasan saat itu. Dan saya akan mencoba untuk mengulas kembali how did we think that meritokrasi. Jadi meritokrasi ini sesuatu cara. Saya ingin tekankan salah satu cara. Kenapa? Karena there are other ways how you can do that. Dan meritokrasi ini merupakan sebuah sistem yang bisa memonitor tentang kemajuan, tentang pengalaman, dan tentang hal-hal yang bisa di-track secara prosedural untuk melihat bagaimana mereka itu berkembang sebagai seorang calon pemimpin, ya. Dan menurut saya at this time sometimes organization does not necessarily berkembang atau menjadi lebih besar karena yang disebut dengan organic growth, arti dari dalam, kemampuan dari dalam. Tapi dalam banyak hal pada saat ini banyak sekali perubahan-perubahan terjadi karena ada inducement dari ide baru, inducement dari darah baru kepada perusahaannya. Ada juga hal-hal yang mengakibatkan sebuah tekanan yang memaksa mereka berubah. Oleh sebab itu kita sering mendengar istilah disruption. How can you follow meritokrasi dengan keadaan yang diciptakan oleh disruption? That's not easy because you may not be able to repeat the kind of successes yang telah terjadi di waktu yang dahulu. And you have to come up with some model leadership yang penuh dengan
inovasi, penuh dengan kreativiti, penuh dengan sikap yang bisa menggalang kekuatan yang tidak selamanya oleh kekuatan yang diberikan karena dia di-recognize, diberi reward, dan diberi recognition. Ya. Ada kalanya tidak. Oleh sebab itu, istilah meritokrasi ini memang is not the only one to create pemimpin, but it is a systematic way of tracking seseorang untuk menjadi pemimpin dengan track record yang baik. Oleh sebab itu, saya mengangkat masalah meritokrasi ini sebagai salah satu cara untuk membangun pemimpin yang bisa diukur dan bisa dilihat dan bisa diikuti untuk menjadi seorang pemimpin. You can be successful if you have a good track record. Oleh sebab itu, pemimpin ke depan pasti akan lebih diikuti perlombaannya oleh mereka-mereka yang sudah mempunyai langsung pengalaman di lapangan sebagai pemimpin. Jadi tidak lagi selamanya dari sisi birokrasi, tetapi sebagai tokoh, sebagai pemimpin lapangan, dan sebagai pemimpin yang muncul di dunia usaha, bisa saja menjadi pemimpin. Dan ini ingin saya tekankan agar supaya we are not talking about one person as a leader. We're talking about leadership within the country yang dipimpin oleh berbagai macam segmen, bermacam-macam sektor, dan mempunyai ciri-ciri yang boleh dikatakan harus relevan dengan situasi sekarang. Jadi kekinian ini penting, ya. Jadi yes, meritokrasi itu adalah salah satu method, but it's not the only one. That's what I'm trying to say. Mas. Terima kasih Pak Kemal. Sekarang izinkan saya menanyakan pertanyaan yang keempat, yaitu sebagai berikut. Di buku Bapak ada satu subbagian yang bercerita tentang momentum perubahan dan perubahan dengan momentum. Saya baca sampai habis dan saya pikir ini sangat-sangat bermanfaat untuk bisa berbagi dengan para pemirsa yang mengikuti diskusi kita saat ini. Apa arti dari bahasan tersebut, Pak Kemal? Dan bagaimana penerapannya di Indonesia saat ini sehingga Indonesia bisa benar-benar memanfaatkan momentum perubahan dan perubahan dengan momentum seperti yang disampaikan oleh Pak Kemal dalam bukunya. Silakan Pak Kemal. Mengenai momentum perubahan dan perubahan dengan momentum, apa sih maksudnya? Basically what I'm saying is that memang untuk melihat bahwa satu perubahan itu bisa terjadi dengan apa yang diharapkan bila kita bisa menggunakan momentum sebagai salah satu cara untuk memanfaatkan situasi agar perubahan itu dilakukan pada saat yang tepat. Jadi dalam hal ini banyak orang mengatakan bahwa he might be the most successful person, but how come he's not been selected as the leader? Ya, mungkin saja he wasn't using the right moment. Jadi momentumnya tidak tepat sehingga apa yang dia miliki sebagai skillnya, keterampilannya, pola pendekatannya tidak tepat sasaran. Oleh sebab itu ada yang dikatakan oleh si Malcolm Gladwell, seorang tokoh yang banyak menulis tentang kepemimpinan. Dia mengatakan, it is not the brightest who succeed, but those who have been given opportunities and those who have had the strength and the presence of mind to seize them. Artinya, ketepatan di dalam menggunakan momentum menjadi salah satu keberhasilannya. Tidak jarang kita mendengar dari tahun-tahun reformasi, banyak sekali momentum yang di miss out atau yang tidak digunakan karena they don't know what does it mean. What are the consequences? Dan biasanya missing that momentum, you don't get the kind of impact yang Anda harapkan. Oleh sebab itu, the momentum perubahan itu akan melibatkan banyak pemahaman tentang bagaimana dia mengerti tentang what is the right time to do it. Nah, saya juga menyebutkan bahwa perubahannya itu sendiri menciptakan momentum. Artinya, it is not standing alone. Once you have created and used the momentum, you have to also create changes using the momentum to make it more effective. Itu yang saya maksud. Sehingga momentum in all kinds of leadership sangat-sangat menentukan dari tingkat keberhasilannya. Seorang yang successful adalah mereka yang paham betul
when to use it at the right time, and what kind of things that can make the changes. Dan ini yang harus dipikirkan oleh seorang pemimpin ke depan. Sebab itu, saya melihat bahwa you will be surprised to find unknown, unrecognized person, but he came up with some ideas yang menggugah banyak orang untuk melirik dan melihat, hi, this person may have something that we don't know. Dan dalam kondisi sekarang, that can happen. Terima kasih Pak Kemal. Sekarang kita masuk ke dalam bagian penutup dari diskusi kita, dan mohon Pak Kemal bisa memberikan semacam tips apa hal yang kira-kira perlu dipahami, dimaknai, dan diresapi terutama oleh generasi muda profesional terkait dengan kepemimpinan bangsa baik di sektor publik maupun di sektor swasta atau korporasi. Silakan Pak Kemal. Well, menurut saya dalam kondisi sekarang sangat banyak opportunity how to implement, how you create the momentum, and you make use of that to make the changes. Oleh sebab itu, technology is part. Kita tahu bahwa the successful businesses yang menggunakan teknologi, it wasn't happening in a day time frame. You know, it takes time to study, it takes time to learn, it takes time to go through the mistakes. Tapi tetap akhirnya bisa di-crack istilahnya, yang disebut dengan solving the pain points, yang bisa di-address dengan secara baik sehingga momentum tersebut bisa digunakan dengan cara yang efektif. Saya pikir there are no one formula for this kind of situation. For sure, they have to be adaptable, they have to be creative, they have to be the courage to take the risk, and also they have to be willing to picture the kinds of, I would say, manfaat yang akan diperoleh. Demikian. Terima kasih Anton telah memberikan kesempatan saya untuk menjawab apa yang Anda sampaikan. Ya, terima kasih dan sampai jumpa pada kesempatan berikutnya. Terima kasih Pak Kemal, dan bagi para pemirsa, kami harap diskusi kita tentang leadership tadi dengan Pak Kemal dapat bermanfaat bagi kita semua sesama profesi di bidang governance, risk management, dan compliance. Salam secinta untuk semuanya dan salam sehat selalu. Sampai bertemu di episode berikut.